orang-orang bertakwa ya, dia mempunyai sensitivitas terhadap dosa begitu besar. Kenapa? Karena dia selalu menjaga diri dia agar selalu bersih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin ballaghur risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halika ma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tu minal jannati manzila. Bapak dan ibu-ibu jamaah itikaf Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sudah malam ini malam ke-28 ya, 20 Masya Allah ya. Berarti 2 hari lagi kira-kira ya, atau 2 atau 3 hari lagi ya. Sekitar Jumat atau Sabtu kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan ini ya. Bayangkan selama 28 hari ke belakang itu begitu cepat ya. Kita sudah menikmati Ramadan ini dengan berbagai macam ketaatannya ya. Saya ingin mengulang kembali bagaimana Ramadan itu mendidik kita untuk menjadi apa ya. Ibarat kalau sekiranya kita menyekolahkan anak kita di pesantren ya, atau di sekolah tertentu yang dia tidak pulang ke rumah kecuali pesantren itu berapa? Setahun sekali ya biasanya. Setahun atau 2 tahun sekali ya yang punya anak di pesantren ya. Anggaplah sebelum dia pesantren dia tidak pernah sholat jamaah. Dia selalu melawan kepada kedua orang tua ya. Dia anggaplah dengan kata sekarang nakal ya, bandel ya. Nah, ketika dia pulang dari pesantren tersebut ya, dia sudah mulai terarah ya, sholat 5 waktu, tidak melawan kepada kedua orang tua, sering mengaji dan lain-lainnya. Nah, berarti indikasi keberhasilan daripada pendidikan dalam pesantren tersebut bisa dilihat ketika apa? Ketika di luar pesantren itu sendiri ya. Nah, begitu juga kita di bulan suci Ramadan ya, anggaplah Ramadan ini adalah pesantrennya Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk kita semua ya. Muslim yang ada di dunia ini ya. Allah tempa kita dengan puasanya. Allah tempa kita dengan qiyamul lailnya. Allah tempa kita dengan berbagai macam ibadah yang ada pada bulan suci Ramadan. Nah, keberhasilan daripada bulan suci Ramadan tersebut bisa dilihat ketika kita di luar bulan suci Ramadan. Sekarang kita sholat tahajud bisa setiap hari ya mungkin ya. Baca Al-Quran di antara bapak-bapak mungkin ada yang 2 kali khatam, 3 kali khatam, 4 kali khatam dan lain-lainnya. Belum lagi kita berinfak untuk sahur mungkin ya, untuk berbuka puasa ya, karena memang pahala berlipat ganda. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa mempertahankan ketaatan-ketaatan tersebut di luar bulan suci Ramadan ya. Jangan-jangan ketika kita keluar di bulan suci Ramadan, kita tinggalkan ketaatan-ketaatan tersebut ya. Kita tinggalkan tahajud kita yang biasa kita lakukan setiap hari, jangan-jangan di bulan Syawal sudah hilang begitu saja ya. Atau
baca Al-Quran. Kita semangat baca Al-Quran di bulan suci Ramadan, betul banyak pahalanya ya. Tapi di bulan Syawal, apakah kita masih semangat ya? Jangan-jangan kalau di bulan suci Ramadan 2 kali khatam, di bulan Syawal 2 halaman saja ya. 2 halaman itu berapa? 1, 2 ya. Kalau 2 lembar itu 1, 2, 3, 4 halaman ya. Jangan-jangan kita seperti itu ya. Atau infaknya, sedekahnya, kita di bulan suci Ramadan seperti ini dan seperti itu, di bulan Syawal kita mulai pelit lagi ya. Jangan-jangan kita seperti itu. Nah, berarti kita belum mendapatkan inti pendidikan daripada Ramadan itu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di akhirnya itu kita berpuasa atau dengan rutinitas seluruh ibadah pada bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, intinya gitu. Supaya kita menjadi hamba yang bertakwa, tidak tanggung-tanggung dalam 1 bulan itu ya, ibarat pesantren kilat ya. Pendidikan khusus dari Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti bisa dilihat kapan ya? Ketika di luar bulan suci Ramadan ya. Berarti kalau kita memaksimalkan, anggaplah di antara kita ada yang bisa memaksimalkan seluruh ibadah pada bulan suci Ramadan, berarti garansi dari Allah dia akan menjadi hamba yang bertakwa. Maksudnya gimana? Dia berpuasa dengan lapar dan dahaga. Dia berpuasa juga atau memuasakan seluruh panca indera dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bayangkan kalau misalnya dalam 1 hari dia puasanya seperti ini kualitasnya ya. 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan ya. Saya katakan tadi apa? Puasa dari lapar dan dahaga, puasa juga dari menahan seluruh panca indera dari tidak bermaksiat kepada Allah. Apa yang terjadi di 1 Syawal? Apakah di 1 Syawal dia balas dendam? Maksudnya balas dendam itu saya 30 hari nggak pernah maksiat. 1 Syawal saya balas dendam ini, maksiat sana maksiat situ. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Secara logika nggak mungkin. Karena kenapa? 30 hari tersebut sudah menjadi tradisi dalam diri dia, menjadi watak ya. Ya, karena kalau 1 hari ya, 2 hari, 3 hari, 30 hari watak dia tidak bermaksiat, ya 1 Syawal pun dia tidak bermaksiat ya. Nah, inilah yang dinamakan la'allakum tattaqun ya. Berarti orang yang berhasil ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala rentetan pendidikan dalam bulan Ramadan itu adalah ketika dia bisa taat di bulan suci Ramadan, dia pun bisa taat di bulan Syawal. 30 hari di bulan Ramadan dia tahajud, di bulan Syawal pun dia bisa menjaga ritme ini. Baca Al-Quran di bulan suci Ramadan 2-3 kali khatam, di bulan Syawal pun tidak jauh dari situ. Inilah ya, karena sudah menjadi rentetan. Di bulan suci Ramadan tidak bermaksiat, ya di bulan Syawal pun dia ya minimal hampir samalah dengan bulan suci Ramadan ya. Kalau misalnya yang saya tadi gambarkan di bulan suci Ramadan dia rajin dan lain-lainnya, tapi ketika memasuki bulan Syawal ya kembali lagi kepada habitatnya ya. Maksiat sana, maksiat sini. Ya, ini menandakan efeknya kayak tadi santri tadi yang saya ilustrasikan ya. Kalau di pesantren dia wajar bisa sholat 5 waktu, ada ustadznya yang mendidik dia. Membaca Al-Quran menjadi rutinitas waktu yang ada di pesantren. Coba di luar pesantren yang sifatnya bebas ya, di rumah ya, diuji di situ seorang santri, apakah dia masih sholat 5 waktu di masjid, apakah dia masih taat beribadah kepada Allah. Jangan-jangan dia merasa bebas, sudah begitu saja ketaatan-ketaatan dia yang dilakukan di pesantren hilang begitu saja, berarti dia belum berhasil. Nah, begitu juga kita ya. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan berkaitan kita atau ciri orang yang mendapatkan inti tempaan dari bulan suci Ramadan adalah dia yang bisa istiqomah di bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan. Itulah yang dinamakan la'allakum
tattaqun, supaya kita bertakwa. Kalau kita Ramadan maksimal dan di luar Ramadan tidak maksimal, berarti kita belum digolongkan bertakwa secara ideal. Masih jauh kita, masih banyak PR-nya ya tadi ya. Nah, sekarang yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Ramadan itu sendiri. Inti daripada Ramadan itu sendiri ya. Selain kepada ketakwaan, untuk mengarah kepada ketakwaan pintunya sangat banyak di bulan suci Ramadan ini. Kalau tadi saya kan efeknya di luar bulan suci Ramadan, sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan ketakwaan tersebut di bulan suci Ramadan? Betul dengan berpuasa bisa ya. Betul dengan qiyamul lail bisa ya. Betul dengan apalagi sedekah bisa ya. Tapi kali ini saya punya pintu tersendiri ya. Bagaimana untuk kita bisa mengarah ketakwaan tadi sehingga berefek di luar bulan suci Ramadan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah ini ya, bersegeralah kalian kepada apa? Maghfirah ya. Maghfirah ini bukan nama travel ya, ada travel maghfirah ya. Tapi maghfirah ini adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua apa? Wa jannah. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Seluas apa surga itu? Seluas langit dan bumi ya. Diperuntukkan untuk siapa? Nah itu tadi kembali kepada uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tadi saya mulai dengan konsep takwa itu di luar bulan suci Ramadan ya. Nah, bagaimana kita bisa berefek di luar bulan suci Ramadan? Ya kita jadi menjadi orang bertakwa. Nah, salah satu pintunya adalah ayat ini ya. Bersegeralah kalian kepada apa? Maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari satu pintu ini, walaupun pintu yang lain ada ya. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah bahwa Ramadan itu apa? Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Dimulai dengan rahmat Allah, ditengahi dengan maghfirah pengampunan Allah, diakhiri dengan pembebasan dari api neraka. Mungkin nggak kalau misalnya ada seorang hamba, seorang muslim, dia mendapatkan rahmat Allah tapi tidak mendapatkan maghfirah dan itqum minan nar? Gak mungkin ya. Atau mungkin dia mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah tapi tidak mendapatkan rahmat Allah? Gak mungkin ya. Atau dia mungkin diselamatkan dari api neraka tapi tidak diampuni, tapi tidak mendapatkan rahmat? Gak mungkin juga. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Rahmat itu sendiri, rahmat Allah, pengampunan Allah, dan surganya Allah. Apa dalilnya Ustaz? Ya tadi yang saya bacakan ya. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kepada apa? Surga, apa? Kepada pengampunan Allah dan apa? Surga ya. Jadi dalam ayat ini ada 3 item yang harus kita garis bawah. Yang pertama apa? Maghfirah, pengampunan dari Allah, wa jannah, dan surganya Allah. Yang ketiga apa? Muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa ya. Ini akan muter-muter gitu aja ya. Kalau kita dapat satunya, kita akan mendapat semuanya. Terserah mau dapat pintunya dari mana. Kalau kita pintunya dari maghfirah, kita akan menjadi orang bertakwa, kita akan mendapatkan surga ya. Kalau pintunya dari bertakwa, ya kita harus mensifati diri kita untuk selalu mendapatkan maghfirah, yaitu pengampunan. Berarti ciri atau salah satu ciri orang bertakwa, dia selalu al-musara'ah ilal maghfirah. Apa itu al-musara'ah? Orang yang selalu bergegas kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bergegas kepada pengampunan apa? Ya cepat taubat, intinya gitu kalau kita bahasakan kan. Cepat taubat kepada Allah. Nah, dari ayat ini menggambarkan bahwa seorang yang bertakwa pun dia bukan seorang malaikat. Ya, malaikat punya dosa nggak? Nggak punya dosa. Ya, punya kesalahan nggak? Nggak punya kesalahan. Ya, memang diciptakan seperti itu. Ya,
Berbeda dengan manusia. Manusia itu fitrahnya kita melakukan dosa, ya. Fitrahnya kita melakukan apa? Kesalahan, ya. Melakukan dosa, melakukan kesalahan. Makanya kata Rasulullah, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Wa khairul khatta'ina tawwabun, ya. Setiap bani Adam atau keturunan Nabi Adam atau manusia itu sendiri pasti melakukan kesalahan, siapapun dia, ya, mau kiai, mau ustadz, mau ajengan, mau buya, mau wali, mau ulama, siapapun dia, ya, pasti melakukan kesalahan atau kemaksiatan tertentu, ya, kecuali emang al-ma'sum. Siapa itu al-ma'sum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau beliau memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan dosa. Itu ya memang dipersiapkan, ya, untuk menjadi nabi akhir zaman, ya. Ketika Rasulullah masih remaja, ya, itu belum menjadi seorang nabi, ya. Jadi Rasulullah diajak oleh temannya sesama remaja, karena waktu masih remaja masih menggembala kambing, ya, dengan Abu Thalib, ya. Kadang-kadang dibawa berdagang ke Syam, ya. Ketika itu diajak oleh temannya, "Hai Muhammad, yuk kita lihat kawinan, ya, kondangan, ya." Kawinan, kondangan ketika di Arab sana, jahiliyah sana tidak jauh berbeda lah dengan kita di sini. Ada apa itu? Ya dangdutan mungkin, ya. Ada apa lagi dan lain-lainnya. Ini dangdutan Arab gitu, ya. Oke, kayak gitu kan. Ternyata Rasulullah niat misalnya berangkat jam 8, mulai jam 9, seharusnya jam 9 malam. Sebelum acara dimulai sudah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ngebangunin siapa? Matahari jam 7 pagi baru bangun, jam 8 pagi baru bangun, ya. Akhirnya pas itu udah besok saya akan hadir lagi. Tadi kemarin ketiduran, ya. Akhirnya dengan apa namanya? Dengan niat yang sama ingin lihat apa tadi nikahan di Arab, ya, dengan dangdutannya dan lain-lainnya, ya. Ternyata ditidurkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun-bangun apa? Jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Yang bangunin sinar matahari, ya. Dari sini Rasulullah baru sadar, oh ternyata ini bukan jodoh saya melihat ini, ya. Itulah Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bermaksiat, ya. Itu pun Rasulullah itu sebelum menjadi nabi, tapi tentunya setelah menjadi nabi, ya. Rasul tidak melakukan dosa, tetapi kesalahan ada, ya. Pernah melakukan kesalahan. Seperti apa? Ayat tentang Rasulullah berdakwah kepada para pemuka bangsawan lah, ya, orang ningrat, ya, camat misalnya, ketua camat, lurah, ya. Tapi datang ada rakyat jelata. Siapa? Abdullah ibnu Maktum, seorang apa? Buta, ya. Ya Allah, ajarkan saya, Muhammad, ajarkan saya baca Al-Quran, ajarkan saya agama, ya. Lalu Rasul kan anggap lagi sibuk, ya, dengan para apa namanya calon, sedang berdakwah lah gitu, ya, dengan para ningrat, ya. Dicuekin. Siapa itu? Abdullah ibni Maktum itu ditegur dari siapa? Dari langit. Oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma ila akhirih, ya. Hai Muhammad, kamu abus, cemberut kepada siapa? Abdullah ibnu Maktum, ya. Layanin tuh Abdullah ibnu Maktum, jangan konsen kepada yang ningrat-ningrat itu, mereka sudah orang menjadi kafir. Coba nih yang warga sipil, ya. Itu kesalahan tapi bukan sebuah dosa. Terlepas daripada itu, selain Rasulullah, kita semua pasti melakukan dosa maupun kesalahan. Itu fitrah kita sebagai manusia, ya. Coba saya bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibunya mungkin di atas, ya. Mungkin ada, ya. Bapak dan ibu-ibu dalam satu hari saja berapa melakukan dosa? Nggak bisa dihitung, tuh kan, ya. Tidak bisa dihitung, ya. Nah, terkadang kita sebagai manusia, sebagai muslim, melakukan dosa atau kemaksiatan tertentu, tidak merasa itu sebuah dosa, tidak merasa itu sebuah kemaksiatan, ya. Kenapa itu bisa terjadi, ya? Karena apa namanya? Dosa tersebut sudah menjadi
adat istiadat, watak dalam diri kita, ya. Nah, contoh kecil misalnya nih, kita membuang sampah sembarangan misalnya. Itu suatu dalam norma yang biasa itu adalah suatu kesalahan, ya. Misalnya dari mobil kita ada yang buang apa namanya aqua gitu atau plastik dan lainnya, ya, itu suatu kesalahan. Tapi kalau dia tiap hari naik mobil, dia ribet misalnya buang di mobil, dia buang di jalanan, menjadi adat istiadat, ya, dalam watak dia, sehingga dia tidak menganggap itu sebuah dosa, ya. Nah, jangan-jangan kita dalam melakukan kemaksiatan, dosa tertentu, kita tidak menganggap itu sebuah dosa, sehingga itu menjadi watak kita, ya. Nah, inilah inti daripada bagaimana sensitivitas kita kepada dosa itu sendiri. Nah, ini ya, kembali kepada ketakwaan tadi, ya. Tadi kan ada 3, ya. Takwa, surga, bertakwa. Magfirah, ya, pengampunan. Yang kedua surga, yang ketiga apa? Takwa. Nah, ternyata ciri daripada orang bertakwa, dia sensitif terhadap dosa. Apa itu maksudnya sensitif terhadap dosa? Saya ibaratkan kalau misalnya Bapak dari rumah ada AC, ya, ke kantor naik mobil pakai AC, selalu bersih, ya. Sampai kantor bersih terus pakai AC lagi, pulang kantor seperti itu terus, ya. Bayangkan kalau misalnya Bapak suatu ketika dari rumah ber-AC bersih semuanya, masuk mobil ber-AC, mobil bersih dan AC semuanya, Bapak tahu-tahu diturunkan di Bantar Gebang, yang tumpukan pulau pulau sampah, ya. Apa yang terjadi oleh Bapak? Risih nggak? Risih, ya. Karena kenapa? Dia sudah terbiasa bersih, anggaplah seperti itu. Dia sudah terbiasa dengan AC, ya. Anggaplah seperti itu. Nah, ketika dibuka pintu langsung merasakan apa? Bau, ya. Karena dia sensitif dengan hal-hal yang jorok, hal-hal yang bau, hal-hal yang kotor. Dia langsung merasakan, ya. Nah, berbeda halnya dengan penduduk di Bantar Gebang sana. Ada kan rumah-rumah penduduk situ kan, yang samping-samping gunung itu kan. Bagi mereka bagaimana? Biasa saja, ya. Mereka bangun tidur sudah melihat gunung sampah, bangun tidur, pergi tidur juga pun yang terakhir dia lihat gunung sampah. Setiap harinya pun melihat bekerja di tengah-tengah sampah. Bau itu bagi mereka berefek nggak? Nggak berefek, ya. Karena sudah menjadi adat istiadat. Nah, kita kembali kepada kita pribadi, ya. Orang-orang bertakwa, ya, dia mempunyai sensitivitas terhadap dosa begitu besar. Kenapa? Karena dia selalu menjaga diri dia agar selalu bersih, ya. Nah, ketika ada kemaksiatan, dosa tertentu, dia akan sensitif atau tidak? Akan sensitif, bersin-bersin dia, ya. Tapi kalau sudah terbiasa tiap hari maksiat sana, ya, berzina, minuman keras, berbuat zalim, ya. Bagi mereka ya biasa saja, ya. Kenapa dia bisa jadi sudah menganggap itu suatu yang benar, ya. Anggaplah di DPR sana. Kenapa bagi mereka korupsi itu biasa-biasa aja? Karena sudah menjadi watak individu-individu di sana, walaupun ada yang baik-baik tentunya, ya. Terkadang menjadi watak, tradisi. Udahlah, ini udah biasa gitu kan. Nah, ketika kata-kata udah biasa itu berarti kan sudah menjadi watak tradisi. Tapi kalau misalnya ada orang soleh di DPR sana, dia akan ini anti, ini uang apa nih? Harus ditelusuri, ya, halal atau haram, sumbernya dari mana, walaupun 1 rupiah, ya. Nah, itulah kita sebagai orang bertakwa harus mempunyai sensitivitas terhadap dosa itu sendiri. Nah, kalau kita tidak mempunyai ini, kita jauh daripada nilai-nilai ketakwaan itu sendiri, ya. Maksudnya apa? Ya, dosa kecil harus kita besar-besarkan, ya. Jangan dosa besar kita kecil-kecilkan, ya. Contohnya siapa? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya. Begitu sensitifnya mereka dalam beribadah kepada Allah, begitu sensitifnya terkait dengan dosa kecil saja begitu besar bagi mereka. Sayyidina Umar, ya. Kalau kita masbuk sholat isya, sholat subuh, ya.
kita baru bergabung rakaat kedua atau rakaat ketiga. Biasa nggak? Biasa aja ya. Tapi bagi seorang Umar bin Khattab, terlambat sholat asar saja gara-gara baru ngelihat kebun baru panen ya, itu dosa besar bagi beliau. Di apa? Ini gara-gara kebun saya nih, saya terlambat sholat jamaah, disedekahkan gitu saja ya. Bahkan dalam yang ada peristiwa yang lain bagi Sayyidina Umar ya, begitu sensitifnya. Ini saya belum bercerita tentang Abu Bakar ya, belum bercerita tentang Rasulullah ya, akan saya bertahap ya. Terkadang ada suatu momen dibacakan kepada Sayyidina Umar. Jadi ingin saya menggambarkan ketakwaan itu bagaimana. Ya contohnya mereka-mereka itu, beliau-beliau itu ya, Rasulullah dan para sahabat ya. Walaupun tadi saya menjelaskan secara konsep ya. Dibacakan kepada Sayyidina Umar, inna adzaba rabbika lawaqi. Sesungguhnya azab Tuhan engkau itu akan terjadi ya. Nah, ayat ini umum sebenarnya. Untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Bahwa konsep mengatakan azab Allah itu benar ada di akhirat sana. Bahkan ini lebih condong diperuntukkan ayat ini untuk siapa? Orang-orang kafir. Hai orang-orang kafir, kenapa kamu tidak beriman ya? Kenapa kamu bermaksiat sedangkan azab Allah itu ada? Tapi apa yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab ya? Dia pingsan ya, gara-gara dengar apa? Satu ayat tadi ya. Seakan-akan azab itu turun kepada beliau Sayyidina Umar. Nah, ini yang dinamakan sensitivitas ya. Kalau bahasa kita baper ya, bawa perasaan ya. Ya. Kalau kita bawa perasaan kepada manusia nggak boleh, tapi kepada Allah itu sangat ciri-ciri orang bertakwa ya. Baper kepada Allah secara ketaatan, baper kepada Allah secara sensitivitas kepada dosa itu sendiri ya. Seorang Umar pingsan gara-gara satu ayat, ya Allah ampun, padahal azab itu untuk orang kafir. Beliau menganggap apa? Azab itu turun kepada beliau, ya Allah ampun, jangan azab saya sampai pingsan ya. Dalam riwayat yang lain itu sampai sakit ya. Kalau udah sakit ya dijenguk oleh para sahabat. Tapi inilah ya sosok Umar bin Khattab ya, yang seorang yang tegas ya, yang setan pun kalau misalnya Umar bin Khattab lewat ya cari jalan yang lain ya, takut di apa takut disengkat sama Umar ya, kayak gitu lah ya, begitu tegasnya ya. Tapi hal-hal seperti ini beliau begitu cengengnya ya, begitu sensitifnya. Ingin saya arahkan, apakah kita sudah seperti itu ya? Terkadang kita merasa pede, Ustadz kita sudah 1 bulan kita menjadi orang bertakwa dong ya. Atau kita berpuasa sudah berapa umur kita? Di depan ini kayaknya di bawah 20 ya. Sudah 30 tahun, 40 tahun kita umur kita, setiap tahun kita berpuasa, Ustadz kita lebih layak untuk menjadi orang bertakwa. Jangan dulu ya. Ya, boleh kita berharap ya, tapi kita harus dibarengi dengan rasa takut. Jangan-jangan selama ini kita berpuasa ya belum mendapatkan ketakwaan itu sendiri ya. Apa indikasinya? Tadi seperti Umar ya. Kalau bapak saya bacakan inna adzaba rabbika lawaqi, bapak langsung pingsan sekarang juga. Nah, itu baru ya. Jangan-jangan itu belum buka puasa ya. Bukan pingsan karena ayat tadi ya. Nah, terlepas daripada itulah itu yang dinamakan bertakwa itu sendiri ya. Merasa risih terhadap dosa walaupun itu kecil ya, ini ya. Kalau kita selama ini dosa kecil kita biarkan ya, itu akan menjadi dosa bermaksiat itu seperti drug ya, candu ya. Makanya redaksi dalam Al-Qur'an al-musara'ah fil maghfirah ilal maghfirah wasari'u ila maghfirah, buru-buru taubat ya. Nah, ini luar biasa Al-Qur'an saya katakan ya. Pemilihan redaksi ya, item ke item. Ini baru satu ayat saya bisa 1 jam, bisa saya lebihkan lagi misalnya. Inilah kandungan daripada Al-Quran, begitu luar biasa ya. Saya ibaratkan misalnya kalau ada anak kita main di Kalimalang misalnya. Kalau dia di Kalimalang ketika akan jatuh misalnya kan, cepat-cepat harus kita tangkap tangannya. Kenapa? Sebelum dia jatuh ya. Nah, ketika jatuh pun cepat-cepat kita nyebur ke dalam, kita selamatkan dia sebelum dia terbawa arus lebih dalam. Coba kalau kita undur-undur, udahlah nanti aja 1 jam aja kita selamatin. Di mana di anak kita itu? Sudah di Kali Ciliwung sana ya.
Nah, begitu juga kita, diri kita ini, ya. Ketika ada satu kemaksiatan langsung harus bertaubat. Karena tipikal kita sebagai manusia itu candu kepada apa? Kemaksiatan, perbuatan dosa itu sendiri, ya. Kenapa? Semakin sulit nanti, ya. Satu dosa kita undur aja berapa menit itu akan menjadi candu, keenakan gitu. Belum ditaubatin gitu kan. Akan candu lagi, semakin sulit untuk kembali, ya. Saya ilustrasikan dengan kaca saja nih, kaca yang ada di sini. Kalau kaca setiap hari kita bersihkan, gampang nggak kita bersihkannya? Gampang saja. Mungkin ada debu, ya tinggal pakai tisu, selesai urusan. Setiap hari pun bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali misalnya, kita asah jadi bersih gitu kan. Coba kalau kita menunda-nunda dibersihkan, ya. Udahlah, ini cuman kotoran kecil, nanti aja minggu depan. Setelah minggu depan, ini masih ini, nanti aja sekalian 1 bulan. Setelah itu, nanti ajalah 10 tahun, kita bersihkan. Coba kalau sudah 10 tahun, debu tersebut menjadi apa? Di kaca tersebut. Menjadi melekat, ya. Campur air, campur debu, campur macam-macam, kan. Kalau setiap hari kita bersihkan, cara bersihnya dengan apa? Dengan tisu, udah selesai urusan. Tapi kalau misalnya 10 tahun baru kita bersihkan, cukup dengan tisu kita bersihkan? Nggak cukup, ya. Kotorannya udah nempel, melekat gitu, ya, di kaca itu, ya. Bagaimana cara membersihkannya? Harus pakai sikat, ya, pakai sabun, disikat gitu kan. Itu pun ketika pakai air masih ada gitu kan. Sikat lagi, pakai sabun lagi, masih ada tinggal dikit. Sikat lagi. Itulah seperti itu diri kita terhadap dosa itu sendiri. Semakin kita melalaikan dosa untuk kita istighfarkan, semakin kita candu kepada dosa tersebut, semakin sulit untuk apa? Dibersihkan hati kita, ya. Nah, ini mengarah kepada hati. Makanya dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Hati ini terkadang ada noda, ron itu noda, 1 noda, ya. 2 noda, 3 noda, 4 noda. Nah, kalau seorang mukmin, seorang bertakwa, 1 noda bersihkan, 1,5 bersihkan, setengah noda bersihkan. Tapi orang-orang kafir, ya, kala balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun, apa yang mereka lakukan mereka mengira itu sebuah kebenaran. Kenapa? Ya karena sudah 1 titik, 2 titik, 3 titik, 3 titik kali 30 kali 100 semuanya hitam. Ya. Jadi hatinya untuk melihat kebenaran itu ya tertutupi dengan apa? Kemaksiatan itu sendiri yang dia namakan hitam tadi, ron, ya. Nah, ini menarik, ya. Jadi Al-Qur'an itu begitu luar biasa. Redaksinya itu mengena, ya. Karena Al-Qur'an ini memang jadi buku manual kita sebagai manusia, ya. Nah, terkadang ditutupi dengan apa lagi? Dengan syahwat duniawiyah, ya. Makanya tadi urgensi kita bersegera kepada pengampunan, taubat Allah, karena ini menjadi ciri apa? Orang-orang yang bertakwa. Itu akan muter-muter tersebut, ya. Orang bertakwa dapat apa? Dapat surga, ya. Untuk menjadi orang bertakwa, kita harus tadi tuh, ya, sensitif terhadap dosa, ya. Dosa dikit langsung istighfar. Dosa dikit, wah ini astagfirullah, ampun ya Allah, ampun azab engkau. Nah, ini gitu, ya. Kalau kita tidak seperti itu, kebalikannya, ya, menunda untuk bertaubat, ya, ketika melakukan kesalahan, nah saksikanlah, jangan-jangan kita jauh daripada nilai ketakwaan, ya. Kuncinya apa, ya, untuk bisa seperti Umar bin Khattab tadi, ya. Nah, kita mulai kepada detail lagi, ya. Tadi saya mulai dengan konsep takwa itu sendiri, implementasinya di luar bulan suci Ramadan. Dan cara untuk bertakwa itu lewat apa? Lewat magfirahnya. Contoh realnya adalah para sahabat dan Rasulullah. Dan bagaimana caranya, kuncinya untuk bisa seperti mereka, ya. Saya katakan bisa, tapi berproses. Sebagaimana kaca ini bisa selalu bersih, ya. Sekotor apapun dia bisa bersih kinclong lagi, tapi harus punya proses, ya. Kalau kaca ini jadi hitam, anggaplah seperti ada cat, ada apa, bisa kita bersihkan, ya, tapi berproses, ya. Nah, pintunya ingin saya lebih condong kepada kedua mata kita, ya. Maksudnya gimana kedua mata, ya? Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ainani la tamassuhuman nar
ainun tahrusu fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Ada dua mata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Oh, menarik nih ya. Dua mata, tipe mata tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama apa? Mata yang dipergunakan untuk jaga malam ya ketika jihad fi sabilillah ya. Di zaman Rasulullah misalnya perang Badar ada 2 orang, 3 orang, 10 orang jaga malam, yang lain pada tidur ya. Nah, itu mata seperti itu ya. Nah, anggaplah kita sulit di zaman sekarang untuk mendapatkan tipe yang pertama kecuali di Palestina sana mungkin ya. Nah, kita masih punya kesempatan yang kedua. Apa itu? Ainun bakat min khasyatillah. Kedua mata yang menangis karena apa? Takut kepada Allah ya. Nah, kalau kita pernah menangis ya karena takut kepada Allah, saksikanlah kedua mata tersebut akan menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Kata siapa? Itu tadi ya hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya yang jadi pertanyaan, apakah selama hidup kita ya sudah pernah menangis karena takut kepada Allah? Sudah belum ya? Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Jangan-jangan kita menangis karena istri kita hilang tas misalnya ya. Hilang sendal, hilang ya. Silakan saja, itu tidak ada larangan ya, menangis karena kehilangan tertentu ya. Tapi coba kita jadikan kedua mata kita ya menangis karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ganjarannya tidak ecek-ecek. Apa tadi? Mendapatkan surganya, tidak akan disentuh oleh api neraka ya. Kalau mata saja tidak disentuh api neraka, apakah kaki disentuh api neraka? Ini konotasi ya di sini ya. Maksudnya adalah seluruh badan kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Tapi pintunya apa? Kedua mata kita. Nangis saja. Nah, ini ternyata tidak mudah bagi orang-orang tertentu. Tadi yang saya katakan, kalau hatinya tadi sudah hitam semua ya, saya yakin 100% dia sulit untuk menangis karena takut kepada Allah ya. Hatinya kaku ya. Hatinya keras, hatinya hitam. Kenapa? Kemaksiatan, dosa-dosa dia menghalangi dia untuk mendapatkan kekhusyuan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sulit untuk menangis ya. Sulit untuk menangis karena kemaksiatan tadi. Nah, kenapa banyak maksiat? Ya, tidak lebih daripada syahwat duniawi dia ya. Yang dia pikirkan apa? Kapan saya beli Robicon ya? Kapan saya beli pesiar? Kapan saya ini? Kapan saya? Sifatnya duniawi. Duniawi tidak haram ya, ketika diperuntukkan dalam ketaatan kepada Allah. Tetapi ketika kita menumpuk harta-harta dunia yang menyebabkan kita jauh daripada nilai ketaatan kepada Allah, nah ini yang jadi masalah ya. Silakan saja kita punya harta triliunan ya, kapal pesiar, pesawat Garuda kita beli ya. Tapi pesawat Garuda buat anak yatim misalnya ya. Buat penghafal Quran liburan kemana Pak? Umroh misalnya. Silakan saja ya. Yang itikaf sini naik Garuda gratis. Wah, itu luar biasa ya. Amin ya robbal alamin. Kita aminkan ya. Amin. Ya. Nah, terlepas daripada itu ya, kita kembali kepada menangis ya. Rasulullah dan para sahabat itu sudah terbiasa menangis, saya katakan ya. Cengeng kalau bahasa saya ya, baper tadi ya, saya pernah ini kan ya. Jadi terkadang Rasulullah menangis sendiri, terkadang dinimbrungi oleh sahabat karibnya Abu Bakar, nangis ya, senangis-nangisnya ya. Bahkan berkaitan dengan asbabun nuzul yang malaikat Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut ini dulunya adalah malaikat yang lebih mulia daripada malaikat Jibril ya. Tapi dapat misi dari Allah ke bumi untuk misi tertentu, dibekali nafsu ya, jadi mirip manusia gitu kan, tapi kesaktian masih seperti malaikat ya, sakti mandraguna seperti malaikat, tapi
masih suka nafsu-nafsu tadi ya, akhirnya tergelincir ya. Nah, dari situ, dari ayat yang turun berkaitan dengan Harut Marut ini, Rasulullah menangis sejadi-jadinya ya. Karena apa? Ternyata potensi tergelincir itu ada ya. Padahal Rasulullah sudah dijamin sama Allah, tidak akan tergelincir kamu ya. Kamu masuk surga kata Allah, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap menangis. Ya itulah karena tipikal takwa itu sendiri, itulah ya. Sebagaimana yang diaplikasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat itu beliau nangis dengan malaikat Jibril ya. Dalam riwayat lain beliau menangis dengan siapa? Abu Bakar ya. Ketika melihat Rasulullah menangis, Abu Bakarnya, "Kenapa menangis ya sahabatku? Begini, ikut menangis ya." Berdua menangis sejadi-jadinya karena itu. Berarti kan itu kategori dalam menangis karena takut kepada Allah ya. Datang Umar bin Khattab, dua sahabatku, kenapa kalian menangis? Hatta atabaka, kata Umar bin Khattab, supaya saya nimbrung bersama kalian, atau minimal saya berusaha untuk nangis ya. Tapi inilah bagaimana begitu indahnya kehidupan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah terkondisikan ya. Nah, tentunya kita kembali kepada kita di zaman ini ya. Kalau kita selama ini belum pernah menangis ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih dalam bulan suci Ramadan ya. Walaupun 2 hari atau 3 hari lagi ya. Kita pergunakan ya. Tapi kalau kita sudah pernah menangis di hadapan Allah ya, kita harus patut syukuri, alhamdulillah hati saya tidak kaku seperti yang lain. Hati saya ya alhamdulillah masih tergolong jernih ya. Anggaplah seperti itu. Karena saya bisa menangis untuk apa? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu apa pintunya? Tadi ya. Kembali kepada maghfirah tadi. Mengingat dosa-dosa ketika masa muda, ya Allah ketika masih muda saya melakukan maksiat ini, dosa ini, zalim ini, ya Allah ampun, jangan azab saya di akhirat kelak. Ya Allah ampunilah saya ya. Nah, kekhusyuan ini, perasaan ini karena mengingat dosa dan konsekuensi daripada dosa itu di akhirat dengan azab-azab tertentu, dan itu menjadikan kita menangis, itu adalah pintunya ya. Terkadang pintunya lewat tadi Rasulullah kan takut tergelincir di mana? Di kemudian hari. Kita sekarang pakai peci semua ya. Pakai, anggaplah kayak orang soleh semua lah ya. Pakai jalabiyah gamis ya, baju koko dan lain-lainnya. Ada yang bisa menjamin tahun depan kita masih dalam ketaatan kepada Allah? Tidak ada yang bisa menjamin. Atau jangan tahun depan, bulan depan lah. Ada yang bisa menjamin kita masih dalam ketaatan kepada Allah? Tidak ada yang menjamin. Minggu depan, besok, tidak ada yang bisa menjamin ya. Makanya doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau tergelincirkan hati saya ya. Atau ada doa yang lain, ya musarrifal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya zat yang membolak-balikan hati, namanya hati kita ya. Tolong sabatkan, istiqomahkanlah hati kami dalam ketaatan kepada Engkau. Apalagi hari kita ini di penghujung hari kiamat ya. Yang mendekati hari kiamat. Hari kiamat itu fitnahnya semakin banyak. Hadis Rasulullah itu asbaha mu'minan wa amsa kafiran ya, atau amsa mu'minan asbaha kafiran. Pagi dia beriman, sore sudah jadi kafir. Atau sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Hitungan jam saja ya. Ini menandakan apa? Semakin kita sulit untuk mempertahankan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah di akhir zaman ini ya. Hadis ini diperuntukkan untuk akhir zaman ya. Berarti kita harus Kita mawas diri intinya ya. Ya minimal kita tadi menangis tadi ya. Kalau kita sudah bisa menangis ya alhamdulillah ya Allah, kita pertahankan. Nah, kalau kita belum bisa menangis di hadapan Allah, kita harus evaluasi ya. Jangan-jangan hati kita seperti kaca tadi ya, dihalangi dengan dosa-dosa kita yang belum kita taubati kepada Allah ya. Coba kita preteli hati kita ya. Ya Allah, kok saya belum bisa menangis lagi. Anggaplah kita satu sendiri gitu kan ya, misalnya di pojokan kita ya, gelap ya Allah, kita mengingat dosa-dosa dulu, tapi belum bisa nangis-nangis juga. Terus kita ingat ya, kita preteli diri kita ini ya.
Kita ingat lagi, ya Allah ampuni dosa saya yang ini, ampuni dosa saya yang itu, ampuni dosa ini. Kok belum bisa menangis lagi? Terus ya. Ya karena memang sulit ya. Kayak tadi kaca tadi kan, dibersihkannya berapa? 10 tahun sekali. Ya harus disikat lagi pakai air, sikat lagi pakai air, nanti akan suatu ketika nanti akan bersih kinclong lagi. Tapi perlu waktu. Nah, begitu juga hati kita. Terus kita beristighfar, ya Allah, dikikis itu hatinya itu ya. Ya Allah belum, nanti akan suatu ketika nanti akan klik hati kita akan mengeluarkan air mata karena takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu proses ya. Tapi kalau dia langsung menangis, itu bagus, luar biasa saya katakan. Berarti hati dia lebih dekat kepada ketakwaan itu sendiri ya. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Bahkan Abu Bakar seperti itu. Cepat mewek, cepat cengeng lah bahasanya ya. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, putrinya, jangan jadikan bapak saya imam sholat ya. Kok bisa katanya, jangan jadikan imam sholat. Nggak selesai-selesai kata siapa? Sayyidah Aisyah, kata putrinya itu. Karena Sayyidah Aisyah tahu tipikal daripada bapaknya. Benar saja ya, kalau jadi imam baru ayat pertama nangis, ayat pertama paling 1 menit, nangisnya setengah jam. Anggaplah seperti itu. Lanjut lagi ayat kedua 1 menit, nangis 3 jam. Nah, itu tipikal daripada Abu Bakar ya. Itulah yang harus kita contoh intinya ya. Kita baca Al-Quran 2 kali khatam, 3 kali khatam. Pernah nggak kita menangis ya ketika baca Al-Quran tersebut? Ketika kita paham misalnya dengan terjemahnya, ya Allah ampun ternyata ini berkaitan dengan azab ya. Rasulullah seperti itu ya. Terkadang ayat-ayat tentang azab ya, Rasulullah berhenti, langsung minta perlindungan, ya Allah lindungilah saya dari ayat yang ini ya. Ketika berkaitan dengan surga, ya Allah tolong saya mendapatkan item-item surga ini. Nah, kita coba kita seperti itu ya. Mungkin ini menjadi bahan evaluasi kita bersama ya. Intinya adalah bagaimana kita mempunyai sensitivitas terhadap dosa itu sendiri ya. Semakin kita sensitif, semakin kita dekat kepada ketakwaan. Semakin kita bertakwa dan khusyuk, semakin kita sensitif ya. Kalau kita selama ini kepada dosa kemaksiatan biasa-biasa saja, jangan kita merasa sudah bertakwa ya. Justru di surga pun, sebelum saya akhiri ya, di surga pun paha atau kenikmatan ya yang pertama didapati oleh penghuni surga bukan bidadari, Pak ya. Bapak masuk surga langsung cari bidadari, enggak juga ya. Mana bidadari, mana gitu kan. Melek semua kalau ada bidadari ya. Atau mungkin ibu-ibu baru masuk surga langsung cari perhiasan. Mana yang perhiasan paling bagus atau istana dan lain-lain, enggak juga. Ternyata apa? Maghfirah itu sendiri ya. Masuk dalam surga, kenikmatan pertama langsung mendapatkan maghfirah dari Allah ya. Mungkin ketika ditimbang 70% kebaikannya, 30% keburukannya ya. Masuk surga enggak? Masuk surga karena kebaikannya lebih daripada keburukannya. Ketika masuk surga yang 30% tadi diampuni semuanya ya. Jadi bersih semua. Baru setelah itu ya silakan mau amin ya rabbal, mudah-mudahan kita yang hadir di sini masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Taib, jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.